Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Diah Ayu Puspitasari. Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Aqua dengan Le Mineral dan juga pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Aqua. Masalah yang melatar belakangi dalam hal ini yaitu pada tanggal 19 Desember tahun 2017, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan bahwa PT Tirta Investama selaku produsen dari air minum dalam kemasan merek Aqua bersama dengan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor dari Aqua yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 15 Ayat 3 huruf B dan Pasal 19 huruf A dan B. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Komisi Kurnia Syarani dalam sidang. Kasus ini bermula dari somasi yang diajukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan merek Le Mineral, kepada Aqua pada bulan Oktober 2016 lalu. Le Mineral melaporkan temuan ini di lapangan bahwa Aqua dan distributornya berkolaborasi untuk menghalangi sejumlah toko dalam menjual Le Mineral. Diduga Aqua dan distributornya mengancam akan menurunkan status dan fasilitas toko dari Start Outlet atau SO menjadi wholesaler atau WO eceran bagi pedagang yang menjual produk Le Mineral. KPPU mengumpulkan bukti terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Aqua dan dalam kasus ini KPPU menyatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 2 alat bukti terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Monopoli. Menurut KPPU, tindakan tersebut tampaknya menghambat pelaku usaha lain dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Selain itu, degradasi tersebut menyebabkan agen mendapatkan harga 3% lebih mahal dengan perbandingan harga antara Star Outlet dan wholesaler. Pada sisi Aqua, pihak perusahaan menyatakan akan memahami lebih lanjut putusan KPPU sebelum mengambil keputusan untuk keberatan atau tidak. Saat itu, Aqua masih mendominasi pangsa pasar AMDK dengan pangsa pasar hingga 46,7%. Berdasarkan data Goldman Sachs 2015, kasus ini juga mengungkapkan komunikasi antara Aqua dan distributornya menggunakan surat elektronik pribadi perusahaan yang menunjukkan bahwa tindakan ini merupakan kebijakan resmi dari perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama atau Aqua dan PT Balina Agung Perkasa atau BAP dalam membatasi persaingan usaha dan mengancam para pedagang yang menjual merek pesaing yaitu Le Mineral menciptakan pelanggaran etika bisnis yang sangat serius. Selain merugikan konsumen dengan pembatasan pilihan produk, langkah-langkah ini juga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak adil. Dalam konteks etika bisnis, penting untuk menekankan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tindakan yang merugikan pesaing, mengintimidasi pedagang, dan menciptakan dominasi pasar tidak sejalan dengan nilai-nilai ini. Lebih baik jika perusahaan lebih fokus pada inovasi, kualitas produk, dan persaingan yang lebih sehat untuk menciptakan kesuksesan jangka panjang. Berikut ini adalah pasal pelanggaran yang dilakukan oleh Aqua, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 15 Ayat 3 huruf B yang berbunyi melarang atau menghalangi pihak lain untuk memasuki persaingan usaha. Untuk pasal 19 huruf A dan B, yaitu mencegah atau mengurangi persaingan dengan cara memberikan keuntungan yang tidak adil, memberikan harga diskriminatif kepada pembeli yang seharusnya diberikan perlakuan yang sama. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Aqua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persaingan usaha tidak sehat yaitu ancaman degradasi. Aqua dan distributornya terlibat dalam ancaman untuk menurunkan status dan fasilitas degradasi pedagang yang menjual Le Mineral. Hal ini bertujuan untuk menghambat penjualan produk pesaing. Dan yang kedua yaitu monopoli dan penghalangan persaingan.
di mana pelarangan penjualan Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual lem mineral yang menciptakan hambatan bagi produk pesaing untuk bersaing di pasar. Yang ketiga yaitu ketidaksetaraan harga. Adanya ketidaksetaraan harga antara start outlet dan wholesaler dikarenakan harga lebih tinggi, yaitu menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan dan merugikan pelaku usaha. Dan yang keempat yaitu komunikasi yang tidak etis. Penggunaan surat elektronik pribadi dalam komunikasi antara Aqua dan distributor menggunakan surat elektronik pribadi perusahaan yang dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak transparan dan tidak etis. Berikut ini adalah hal-hal yang boleh dilakukan ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam etika bisnis. Hal yang boleh dilakukan diantaranya yaitu yang pertama kepatuhan hukum dengan memastikan kepatuhan hukum terhadap undang-undang persaingan usaha untuk mencegah pelanggaran. Yang kedua, transparansi dan fair play yaitu membangun praktik bisnis yang transparansi dan adil tanpa memberikan ancaman atau diskriminasi kepada pesaing. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan otoritas. Bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas, pengawas, dan regulator untuk memperbaiki praktik bisnis yang tidak etis. Yang keempat yaitu perbaikan hubungan bisnis. Dengan memperbaiki hubungan bisnis dengan lem mineral dan pedagang yang mungkin terkena dampak negatif dan tindakan yang dilakukan. Pematuhan etika komunikasi yaitu menggunakan komunikasi yang etis dan resmi dalam menjalani bisnis dan menghindari penggunaan surat elektronik pribadi perusahaan untuk tujuan bisnis. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, monopoli dan oligopoli, yaitu tidak boleh melakukan tindakan yang mengarah pada permonopolian atau oligopoli pasar yang dapat merugikan pesaing dan konsumen. Yang kedua yaitu diskriminatif harga. Tidak boleh membedakan harga yang diskriminatif kepada pelanggan atau mitra bisnis tanpa alasan yang jelas dan wajar. Yang ketiga yaitu ancaman dan intimidasi, yaitu tidak boleh mengancam atau mengintimidasi pesaing mitra bisnis atau pelanggan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat yaitu pelarangan penjualan produk pesaing, yaitu tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk melarang penjualan produk pesaing atau menciptakan hambatan buatan bagi produk tersebut di pasar. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran hak konsumen, yaitu tidak boleh melanggar hak-hak konsumen termasuk memberikan informasi yang menyesatkan atau menipu. Kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan ini yaitu pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi dari prinsip persaingan yang sehat menjadi kunci dalam memahami dinamika bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, disoroti bahwa pelanggaran terhadap etika bisnis dapat memiliki dampak serius tidak hanya pada reputasi perusahaan itu sendiri, tapi juga pada industri secara keseluruhan dan konsumen yang menjadi pemangku kepentingan. Pelanggaran etika bisnis tidak hanya merugikan citra perusahaan, tetapi juga dapat menciptakan dampak negatif yang melibatkan seluruh ekosistem industri dalam menghadapi situasi ini. Sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Langkah-langkah ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kembali kepercayaan stakeholder. Kasus ini menggarisbawahi urgensi menjalankan bisnis dengan integritas yang melibatkan kepatuhan penuh terhadap etika bisnis dan prinsip persaingan yang sehat. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung, kepercayaan menjadi modal berharga yang mempengaruhi interaksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga tingkat kepatuhan terhadap etika bisnis dan regulasi persaingan usaha sebagai upaya untuk menjaga reputasi dan memastikan keberlangsungan industri secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.